menciptakan ketentraman, menjadikan sila atau aturan moralitas sebagai pemandu latihan spiritual kita dengan cara yang berbeda. Satu sebagai landasan untuk terciptanya ketentraman dalam latihan dan proses pembelajaran yang berlangsung. Sulit menekuni proses pembelajaran bila kita merasa tidak nyaman atau ada rasa ancaman. Kelima sila Buddhis pada prinsipnya adalah tidak untuk mencelakai orang lain, termasuk diri sendiri, dan tidak menimbulkan penderitaan. Dengan menjalankan sila, saya mempersembahkan rasa ketentraman kepada diri saya dan juga makhluk lain. Seolah-olah saya secara bertahap menciptakan zona aman di sekeliling saya. Seperti slogan di kota Berkeley, California yang berbunyi, "Anda sekarang memasuki Berkeley, yaitu zona bebas nuklir." Nah, barangkali orang-orang yang melatih diri, yang menerapkan aturan moralitas, bisa juga mengenakan kaos atau t-shirt yang bertuliskan, "Kini Anda memasuki zona damai dan tentram." Kita membutuhkan rasa tentram untuk membuka diri terhadap kehidupan yang optimis, seperti yang digambarkan Thomas Merton, bahwa kebangkitan batinia bagaikan hewan pemalu yang hanya keluar tatkala dirinya merasa aman. Seperti perumpamaan tradisional lainnya, yaitu menjaga moralitas laksana melihat cahaya api di tengah kegelapan, atau layaknya kembali pulang ke rumah. Menerapkan aturan kemoralan dalam hidup kita. Tujuan di sini adalah menyajikan beberapa pola luar praktik etika kontemporer seperti itu. Pemusatan perhatian pada sila pertama, kedua, dan keempat. Karena ini merupakan inti utama untuk menghubungkan antara spiritual dengan transformasi sosial. Menjalankan sila pertama secara eksplisit bertekad tidak menimbulkan bahaya bagi makhluk lain dalam pengertian yang paling mendasar, yaitu tidak merampas kehidupan para makhluk atas dasar kesengajaan. Kecenderungan mencelakai dipicu oleh gejolak emosi negatif, khususnya kebencian, juga kemarahan dan ketakutan. Dengan mempraktekkan sila, kita berupaya mencabut kebencian sampai ke akarnya. Tidak mencelakai makhluk lain adalah prinsip dasar Pancasila Buddhis, yang merupakan ciri khas Dhamma, ajaran pembebasan Guru Buddha. Tidak mencelakai makhluk lain atau ahimsa juga merupakan prinsip yang dianut oleh agama Hindu dan Jain pada masa Buddha, dan belakangan menjadi prinsip Gandhi ketika beliau berjuang tanpa kekerasan. Yang menarik perhatian bahwa aturan moralitas ini menjadi sumber sebutan melalui istilah tanpa kekerasan bagi keseluruhan prinsip utama dalam perubahan sosial.
Dalam karya Zen Master Thich Nhat Hanh yang berjudul For a Future to Be Possible, Thich telah menyajikan ulang sila pertama sehingga tidak hanya berkaitan dengan satu individu saja, namun berhubungan dengan etika sosial. Bahwa kita tidak dapat mendukung pembunuhan dalam bentuk apapun. Tiada satu pun pembunuhan bisa dibenarkan. Namun, belumlah cukup untuk tidak hanya membunuh. Kita harus mencegah terjadinya pembunuhan. Robert Aitken, seorang aktivis, guru Zen, dan pendiri Buddhist Peace Fellowship, mengatakan bahwa menjalankan sila pertama menuntut kita agar mempertanyakan beragam bentuk kekerasan yang dilegitimasikan oleh masyarakat, mulai dari penumpukan senjata nuklir hingga kerusakan lingkungan hidup dan pembantaian hewan. Sama dengan organisator Buddhist Thai, aktivis dan penulis Sulak Siwaraksa yang 2 kali dinominasikan sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian Dunia. Transformasi dalam dan transformasi luar yang saling berhubungan. Tanpa mentransformasi diri sendiri dan mengenal diri sendiri secara lebih mendalam melalui pencarian dan praktik spiritual, segalanya tidak akan menjadi lebih baik. Kita juga beresiko tidak memiliki sumber kebijaksanaan, belas kasih, kesetaraan, dan keteguhan yang dibutuhkan dalam menanggapi amarah, frustasi. Transformasi lahiriah dengan demikian memerlukan transformasi batiniah. Apabila jalan transformasi spiritual tidak disebarluaskan, akan mengundang berbagai macam risiko. Ironi sekali apabila pada saat seseorang sedang berupaya mengatasi sikap mementingkan diri sendiri, pada saat yang bersamaan mengabaikan jeritan dunia ini. Berdiam di dalam rumah perlindungan spiritual, sementara dunia di sekeliling kita sedang terbakar. Tidak menyadari bahwa dunia ini bukan sesuatu yang berada di luar sana, tetapi ada di dalam diri kita. Ketika kita benar-benar hadir di dunia yang berada di dalam diri kita ini, kita bergabung dalam kegiatan transformasi sosial. Dalam pengertian transformasi batiniah berjalin erat dengan transformasi lahiriah. Mempraktekkan sila kedua, yaitu untuk mentransformasikan keserakahan. Latihannya, praktek tidak mengambil apapun yang tidak diberikan oleh orang lain. Jalankan beberapa saran yang sama sebagaimana telah dipraktikkan sebelumnya pada aturan moralitas pertama, terutama upaya teratur memantapkan tekad Anda. Tetapi kali ini berfokuslah dengan sila kedua selama seminggu, sebagaimana yang disarankan dalam diskusi mengenai sila pertama. Lakukan urutan prosesnya dengan mendaftar pola-pola kebiasaan Anda. Lalu amati pola-pola ini secara mendalam, khususnya saat pada meditasi, dan akhirnya
perhatikan pola-pola Anda tersebut dalam hidup keseharian. Anda bisa juga menjelang akhir minggu pergi ke sebuah tempat atau kondisi yang dapat membangkitkan keserakahan serta kemelekatan Anda. Misalnya, tempat yang sering Anda kunjungi, pusat perbelanjaan, rumah seorang teman yang memiliki barang yang teramat sangat Anda inginkan, atau restoran. Praktikkan kesadaran sebelum memasukinya dan kemudian sedapat mungkin sadari pola-pola kebiasaan yang timbul sewaktu Anda berada di sana, yakni dalam semangat kesadaran dari sikap menghakimi. Cara latihan ini adalah untuk membatasi bentuk keserakahan yang ada dalam diri kita. Kadang bisa disebut juga sebagai manajemen keserakahan, di mana ujian akhirnya kita bisa melakukan praktek meditasi jalan selama kurang lebih 30 menit di pusat perbelanjaan atau mall. Sila kedua ini digambarkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan tidak hanya keterkaitan terhadap etika perseorangan, tetapi juga secara sosial. Sebagai contohnya, pada tahun 1964, Zen Master Thich Nhat Hanh mengembangkan 14 prinsip etis dalam Ordo Tip Hin atau Inner Being. Beberapa di antaranya terkait sila kedua, yaitu jangan kuasai sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang lain. Jauhkan orang lain dari memperkaya diri mereka dengan menyengsarakan makhluk lain. Butir kelima prinsip Tip Hin adalah jangan menimbun kekayaan dikala jutaan lainnya sedang kelaparan. Hiduplah dengan sederhana dan bagikan waktu, tenaga, dan materi kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Sutta Nipata, Buddha juga meringkas sila sebagai berikut. Hendaknya seseorang menjauhkan diri dari pencurian dan tidak pula mendorong orang lain untuk melakukannya. Mempraktekkan sila keempat, yaitu mengembangkan tutur kata yang bijak. Sadar bahwa kata-kata memiliki potensi yang dapat mendatangkan bahaya besar dan kebaikan yang mendalam. Kata-kata yang tidak bijak dapat mencetuskan peperangan maupun pertikaian dan mengakibatkan orang-orang dekat kita jatuh dalam penderitaan. Begitupun sebaliknya, kata-kata bijaksana dapat membuka hati, kebangkitan, dan transformasi menuju kebaikan. Ada pepatah bangsa Jepang bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki spirit. Apabila mengucapkan sepatah kata, kita sudah berbagi spirit tersebut dengan orang lain. Ada 4 kualitas ucapan yang menjadi pedoman bertutur bijak, yaitu 1. Kejujuran, 2. Bermanfaat, 3. Niat baik, 4. Ketepatan. Ketepatan di sini termasuk ketepatan waktu,
ketepatan ucapan, yaitu tidak menyimpang, dan niat yang jelas.